Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken, kula Weni Mulyawati SPDMM, ngajar ekonomi akuntansi wonten SMA Negeri Sedasa Semarang. Ngaturaken piwulangan bab APBN, inggih menika anggaran pendapatan dan belanja negara. Mugi migunani, semoga. Baik anak-anakku, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, kalau kalian di lingkungan tempat tinggal kalian, itu mungkin kalian menyaksikan ada ini ya, jembatan, ada jalan raya, ada fasilitas umum lainnya ya. Juga mungkin selama ini kalian juga mendapatkan, atau mungkin tetangga kalian mendapatkan semacam bantuan sosial gitu ya, bansos, terus semacam kalau siswa mungkin dapat beasiswa, bahkan kemarin dapat mungkin vaksin gratis dan sebagainya ya. Itu pertanyaannya, uang itu dari mana? Ya, jawabannya adalah uang itu dari APBN ya. Mari kita simak materi kita hari ini tentang APBN. APBN itu kepanjangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Ya. Kali ini kita membahas tentang APBN 2021. Coba gambar siapa itu anak-anak? Iya, Bapak Jokowi ya, Bapak Presiden kita. Kalau Ibu cantik ini siapa anak-anak? Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan. Bagus ya. Oke. APBN itu sendiri dasar hukumnya adalah undang-undang gitu ya. Undang-Undang Dasar 45 bab 8, Undang-Undang Dasar 45 Amandemen 4 pasal 23 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Seperti itu. Nah, untuk program APBN 2021 ini diutamakan itu ya, diutamakan pada sektor kesehatan ya, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan dukungan UMKM dan pembayaran korporasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Belum ya. Oke, lanjut ya. Untuk postur APBN 2021 ini mengalami defisit sebesar 5,7% ya. Ini termasuk menurun dibanding tahun 2020. Sedangkan pendapatan negara itu terdiri dari pendapatan dari sektor pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Ya. Jadi pendapatan, saya ulangi lagi, pendapatan negara terdiri dari yang pertama pendapatan dalam negeri. Pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan, yang kedua penerimaan negara bukan pajak, lalu penerimaan yang nomor 2 penerimaan hibah. Sedangkan yang B, belanja negara, itu terdiri dari belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat itu terjadi belanja KL, belanja non KL, dan transfer ke daerah dan dana desa, yang terdiri dari transfer ke daerah dan dana desa. Lalu yang C adalah keseimbangan primer, yang D surplus atau defisit. Kalau sekarang memang masih mengalami defisit, yaitu berapa? Sebesar 5,7% dari PDB. Berikut akan kita bacakan tentang siklus APBN ya. Jadi siklus APBN itu dimulai yang pertama penyusunan dan pengajuan RUU atau APBN APBD. Yang kedua pembahasan dan pengesahan RUU APBN atau APBD. Yang ketiga pelaksanaan anggaran akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Yang keempat setiap 6 bulan sekali paling lambat tanggal 1 Juli pemerintah wajib menyampaikan hasil pelaksanaan anggaran ke DPR. Yang kelima, pemeriksaan pelaksanaan anggaran akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Yang keenam, maksimal 3 bulan setelah pemerintah menyusun laporan keuangan akhir tahun harus disampaikan ke BPK. BPK itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan untuk diperiksa. BPK harus menyerahkan hasil pelaksanaan
2 bulan setelah laporan diterima. Pertanggungjawaban pelaksana APBN dan penetapan RUU APBN menjadi Undang-Undang APBN. Yang terakhir, DPR mengesahkan RUU APBN paling lambat 2 bulan sebelum pelaksanaan anggaran. Seperti itu. Ada pertanyaan anak-anak? Ya. Oke, kalau tidak, untuk penyampaian materi ini saya sampaikan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan make a match. Make a match itu langkah-langkahnya nanti kalian saya beri soal dan jawaban secara terpisah. Masing-masing bebas mengambil, memilih. Setelah itu kalian mencari pasangan kalian. Jadi jika kalian mendapatkan pertanyaan, kalian mencari jawabannya. Kalau kalian mendapatkan jawaban, kalian mencari pertanyaannya. Ya. Nanti ada 3 temanmu yang menjadi dewan juri. Untuk menjadi juri, jawaban dan soal kamu itu sudah match atau belum. Seperti itu. Bisa dilaksanakan ya. Nah, nanti untuk yang betul harus dikasih aplaus. Seperti itu ya. Oke, kita mulai saja. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan belanja negara? Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan desa. Gimana dewan juri? Ya, betul. Iya, beri tepuk tangan ya. Sebutkan sumber penerimaan negara dalam APBN. 1. Penerimaan dari pajak. 2. Penerimaan negara bukan pajak atau non pajak. 3. Penerimaan negara dari hibah. Gimana dewan juri? Ya, betul. Iya, beri tepuk tangan ya. Pertanyaannya, deskripsikan 6 fungsi APBN. 6 fungsi APBN adalah 1. Fungsi lokasi, 2. Fungsi distribusi, 3. Fungsi stabilisasi, 4. Fungsi otorisasi, 5. Fungsi perencanaan, 6. Fungsi pengawasan. Gimana dewan juri? Ya, betul sekali. Iya, tepuk tangan. Demikian pembelajaran tentang APBN kali ini. Jadi kenapa kita perlu tahu APBN, utamanya APBN 2021, adalah karena APBN merupakan uang kita, uang rakyat Indonesia yang harus digunakan dengan tujuan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat Indonesia, termasuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pembelajaran kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget sampur mirsani, mugi migunani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.